adalah kitab, di antaranya adalah kitab Al-Imam An-Nawawi yang berjudul At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Sudah sepatutnya bagi para penghafal Al-Quran, bagi para guru Al-Quran untuk membacanya. Begitu juga kitab yang dikarang oleh Imam Al-Ajurri rahimahullah, kitab Akhlaq Hamalatil Quran. Itu juga ya sudah sepatutnya dibaca oleh para penghafal Al-Quran dan para pengajar Al-Quran. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana tema kita pada malam hari ini, naiklah ke surga ya dengan membaca Al-Qur'an, seperti itu. Saya coba lihat dulu apa judulnya. Naiklah ke surga tertinggi dengan tartil Al-Qur'an. Naiklah ke surga tertinggi dengan tartil Al-Qur'an. Maka hadis yang menjelaskan tentang keutamaan orang yang menjadi penghafal Al-Quran dan juga ahli Quran. Nanti kita akan jelaskan apa yang dimaksud dengan para ahli Quran. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, baik itu yang menghafal maupun yang membaca atau mengamalkan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lillahi minnan nasi ahlun." Qila man hum ya Rasulullah? Qala ahlul Qur'ani hum ahlullahi wa khassatuhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki keluarga orang-orang khusus. Siapakah keluarga Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan ahlul Quran hum ahlullah. Para ahli Quran dia adalah keluarga Allah. Wa khassatuhu, dan orang khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapakah sebenarnya ahli Quran ini? Yang dimaksud ahli Quran menurut ijma para ulama bahwa mereka adalah orang yang satu bisa disebut ahli Quran, dialah orang yang menghafal Al-Quran. Yang kedua, tentu kalau kita bilang yang menghafal Al-Quran jumlahnya sedikit. Nah, seperti kita sekarang yang hadir di sini 159 orang, bisa jadi mungkin 50-nya yang hafiz 30 juz, 50-nya lagi 20 juz, 50-nya lagi mungkin 5 juz. Jadi yang hafal tuh sedikit. Kemudian apakah ahlu Quran itu terbatas hanya yang menghafal saja? Jawabannya adalah tidak. Pendapat yang kedua yang disebut ahlu Quran adalah mereka yang membaca Al-Quran, mendawamkan Al-Quran, yang senantiasa berada dekat dengan Al-Quran. Dia adalah ahli Quran. Misalnya, dia menjadikan Al-Quran sebagai wirid yaumiyah. Dia tidak pernah meninggalkan satu hari di dalam harinya kecuali membaca Al-Quran. Dia sangat senang kalau ketemu Al-Quran itu, senang gitu. Dia sangat bahagia. Nah, ini ahli Quran. Senang membacanya, mentadaburinya. Kemudian golongan yang berikutnya disebut ahli Quran, orang yang membaca dan mengamalkan. Ini adalah ahli Quran juga. Ya, jadi yang mengamalkan Al-Quran disebut ahli Quran. Jadi tidak terbatas kepada hafalan saja. Akan tetapi, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita katakan tadi yang disebut dengan ahli Quran, mereka adalah orang yang menghafal, orang yang membaca dan cinta kepada Al-Quran, dan orang yang mengamalkan Al-Quran disebut ahli Quran, tetapi orang yang menghafal memiliki bonus pahala yang lainnya. Paham? Jadi kalau dikatakan siapa ahlul Quran? Ahlul Quran adalah mereka yang mengamalkan Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, membaca Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai sahabatnya, menghafalkannya, itu semua masuk di dalamnya ahli Quran. Sebagaimana sabda Nabi SAW, inna lillahi ahlun, dalam riwayat lain inna lillahi ahlin minan nas man hum ya Rasulullah ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuhu. Dikatakan oleh para ulama yang disebut dengan ahli Quran, man amila bil Quran wa man hafizal Quran wa man yuhibbu bi qiraatil Quran. Itu disebut dengan ahli Quran. Tetapi ada kekhususan yang lain bagi mereka yang menghafal. Jadi kalau yang menghafal ini beda. Tadi disebut ahli Quran, yang menghafal memiliki perbedaan. Perbedaan ini di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr dari Nabi SAW. Yuqalu li sahibil Quran ay fi yaumil qiyamah. Jadi
Ketika nanti kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu dimatikan karena ya kita selesai, ajal kita sudah tiba, atau kita meninggal karena kiamat. Dan pada saat itu manusia akan dibangkitkan di padang mahsyar sesuai dengan amal ibadahnya. Nah, dikhususkan untuk penghafal Al-Quran itu, ya misalnya ini padang mahsyar. Orang-orang yang menghafal Quran itu berbeda tempat hisabnya. Jadi mereka punya tempat sendiri, berbeda dengan orang-orang yang lainnya. Nah, orang-orang yang penghafal Quran ini, mereka akan menyetorkan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala hafalan mereka. Nah, ini jadi teman-teman yang sekarang sudah hafal Al-Quran, baik 1 juz, 2 juz, 5 juz, 4 juz, atau 30 juz, bahwa menghafal Al-Quran itu bukan hanya sekedar di dunia saja, bahkan harus mutqin sampai akhirat. Nanti di akhirat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengatakan Iqra, bacalah. Allah menyuruh langsung kepada kita untuk membaca. Apa yang kita baca? Al-Quran. Apakah di padang mahsyar ada mushaf Al-Quran? Ada berbentuk misalnya? Tidak ada. Quran sudah hilang sebelum datangnya hari kiamat. Sebagaimana dalam hadis bahwa tanda-tanda hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat Al-Quran. Yang tersisa di dalam Al-Quran itu hanyalah lembaran-lembaran saja. Jadi Al-Quran sudah hilang. Yang ada hanyalah yang ada dalam hati manusia. Maka sekarang yang punya hafalan, rajin-rajin murojaah, mumpung Qurannya masih ada di dunia. Ketika sudah di akhirat, yaitu di padang mahsyar, Allah akan mengatakan kepada para penghafal Al-Quran, Iqra, bacalah. Apa yang dibaca Al-Quran? Misalnya di sini ada ini ustazah, misalnya ustazah Royanah hafal Quran. Kemudian Allah mengatakan Iqra'i, katakanlah. Nah, ketika Iqra, bacalah. Nah, maka nanti ustazah ini akan membaca apa? Hafalan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra, baca. Alhamdulillahirabbil alamin. Naik. Iqra wartaqi. Ketika membaca satu ayat, Alhamdulillahirabbil alamin. Naik 1 derajat. Ar-Rahmanir-Rahim. Naik lagi. Terus sampai Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Masuk Al-Baqarah. Naik lagi Ali Imran. Naik lagi An-Nisa. Terus sampai hafalannya misalnya sampai 15 juz. Sampai surat Al-Kahfi. Bas alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Lupa Ustazah Royanah. Maka sudah derajatnya pada 15 juz. Ya, jadi masuk surga di derajat 15 juz. Nanti kita akan sarah perkataan Aisyah radhiyallahu anha, Iqra wartaqi. Ketika kita baca 1 ayat, naik derajat kita di surga. Baca lagi 1 ayat, naik lagi kita surga. Iqra wartaqi warattil. Nah, ini apa yang dimaksud dengan tartil? Maka kita kembali kepada ilmu tajwid. Ya, apa yang dimaksud dengan tartil? Ali radhiyallahu taala anhu ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala warattilil Qur'ana tartila, yaitu surat Al-Muzammil. Dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dimaksud dengan tartil? Yang dimaksud dengan tartil adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Tajwidul huruf, mentajwidkan, mengucapkan huruf-huruf Al-Quran sesuai dengan tajwid. Baik itu makhrajnya, sifatnya, ataupun hukum-hukum hak dan mustahaknya. Misalnya, ketika orang dikatakan mentartilkan Al-Quran adalah mereka yang mentajwidkan setiap bacaan Al-Quran. Makhrajnya betul, sifatnya betul, tajwidnya juga betul. Taruhlah surat Al-Fatihah. Ada orang membaca seperti ini. Ya, jadi teman-teman sekalian, sebenarnya pembahasan ini bisa memanjang ke dalam ilmu tajwid. Nanti bisa dijadwalkan kembali untuk mengetahui tajwid, dasar-dasar ilmu tajwid. Di dalam tajwid ada yang namanya lahnun. Lahnun itu kesalahan membaca Al-Quran. Lahnun itu terbagi 2. Ada lahnun jali, ada lahnun khafi. Lahnun jali, kesalahan yang jelas,
Yang jali itu jaliyun, jelas. Kalau orang Minang bilang jaleh, indah jaleh, jali dari bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesianya jelas. Lahnun jali wa lahnun khafi. Khafi itu tersembunyi atau tidak diketahui. Lahnun jali, contohnya ada orang baca Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Salah. Alamun. Alhamdulillahirabbil alamin harusnya. Itu lahnun jali. Tukang bakso, tukang cilok, tukang bubur, tukang di sawah, petani yang nggak ngaji tahu, oh ini bukan Al-Fatihah. Masa Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Malika Yaumiddin. Nggak ada seperti itu. Salah. Harusnya Maliki Yaumiddin. Ini lahnun jali. Semua orang pasti tahu kalau ada baca seperti ini, itu bukan Al-Fatihah. Yang masalah adalah lahnun khafi. Lahnun khafi itu kesalahan yang sembunyi. Kesalahan yang tidak diketahui oleh semua orang kecuali oleh para ulama. Contoh, kalau saya baca seperti ini. Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mungkin kalau suaranya lumayan nih, enggak jelek-jelek amat lah. Mungkin teman-teman enggak tahu di mana salahnya. Alamin, ainnya pas, wasatul halqi. Alhamdu, haknya pas. Apa yang salah? Yang salah adalah posisi mulutnya. Ketika saya baca tadi begini, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Gini aja nyengir. Salah. Yang betul adalah menggerakkan mulut. Kalau fathah dibuka a, kalau dhammah u. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Mulutnya jelas. Atau ihdinas siratal mustaqim. Ada yang membaca ihdinas siratal, ada yang membaca ihdinas si. Nah, ini lahnun khafi yang tidak diketahui kecuali oleh orang-orang yang paham tajwid. Jadi tartil itu artinya tajwidul huruf, betul bacaannya. Makhrajnya betul. Kemudian sifat-sifat hurufnya betul, mana yang sofir, yang mendesis, mana yang syiddah, yang mana isti'la yang kuat, mana yang ikhfa, mana yang izhar. Nah, kemudian mustahak hak dan mustahaknya. Kemudian kata Ali, tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Apa itu ma'rifatul wuquf? Al-Imam Al-Jazari rahimahullah mengatakan, wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimu man lam yujawwidil Qur'ana athimu li'annahu bihi ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Tajwidul huruf, mentajwidkan huruf itu wajib. Dan barang siapa yang membaca Al-Qur'an tidak menggunakan tajwid, maka athim, berdosa. Karena apa? Li'annahu bihi ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Karena Allah turunkannya seperti itu, maka dibaca harus seperti itu. Kemudian dalam bab waqaf, Imam Ibnul Jazari dalam Manzumah Al-Muqaddimah mengatakan apa? Wa ba'da tajwidika lil hurufi labudda min ma'rifatil wuqufi. Kalau kamu sudah belajar tajwid, ustazah sudah belajar tajwid, ikhfa tahu, idhar tahu, sofir tahu, mana makhraj isti'la tahu, huruf isti'la tahu, mana makhrajul halqi tahu, semuanya udah mutkin, udah mulazamah sama ustaz-ustaz, udah talaki sama asatidah. Tinggal belajar namanya ilmu waqaf. Ilmu waqaf itu tidak bisa dipelajari kecuali orang yang sudah paham bahasa Arab, orang yang memahami Al-Quran, orang yang sudah mutkin dalam memahami Al-Quran. Kenapa? Waqaf itu apa? Berhenti. Temannya siapa? Wasol. Ada waqaf, ada wasol. Waqaf itu berhenti, wasol itu lanjut. Contoh waqaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Waqaf. Ar-Rahmanir Rahim. Waqaf. Wasol. Contoh misalnya kalimat wailul likulli humazatin lumazah. Waqaf. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Ada tuh. Kalla. Ada tanda sili. Dilanjut boleh, diberhenti boleh. La yumbadanna fil hutamah. Kenapa saya berhenti di kalla? Ada ilmunya. Kapan harus berhenti, kapan tidak harus berhenti. Itu dalam ilmu waqaf. Apa Ustadz gunanya ilmu waqaf? Karena saya baru dengar itu ada ilmu waqaf. Nah,
Ilmu wakaf itu adalah ilmu tentang bagaimana berhenti dalam Al-Quran. Contoh, ada orang membaca salah wakaf, maka akan salah maknanya. Seperti misalnya kalau ada orang, saya ceramah, ibu-ibu, babi itu haram. Saya menjelaskan tentang babi itu haram. Karena saya berhenti di ibu-ibu, titik, babi itu haram. Kalau saya bilang begini, ibu-ibu babi haram. Ibu-ibu yang babi baru haram. Maknanya jadi berbeda. Seakan-akan saya mengatakan ibu-ibu adalah babi. Kemudian koma baru haram. Dalam bahasa Indonesia saja kadang kita suka salah paham di WhatsApp nih. Oh, yang ngamuk-ngamuk kadang suka salah paham. Mana titik, mana koma dibaca langsung aja. Betul tidak? Karena salah titik kita baca. Ada orang misalnya, lu ngapain sih? Nah, kalau orang yang santai mah baca, nah, lagi ini santai, lagi duduk, kajian. Kalau dibacanya, lu ngapain sih? Nah, kayak nyerang. Kok ini songong nih, marah-marah. Tergantung orang baca, salah titik, salah koma kita baca, salah nada, yang kita pahami juga berbeda. Demikian juga Al-Quran. Kalau Al-Quran itu salah berhenti, maka salah juga maknanya. Contoh, nih ada satu ayat yang bagus. Di dalam surat An-Nisa, juz kelima. Ini pelajaran. Wallati takhafuna nusuzahunna fa'idhuhunna wadribuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna. Nih hafal Quran. Juz 5 kalau tidak salah, surat An-Nisa. Allah berfirman, wallati takhafuna nusuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'. Boleh berhenti situ. Wadribuhun. Artinya apa? Dan bagi wanita yang ditakutkan nusuz, bagi suami yang punya istri yang nakal, yang mungkin selingkuh, yang susah dinasehati, yang mungkin dianya punya pacar yang lain, apa yang dilakukan? Fa'idhuhun, nasihatilah. Wahjuruhunna fil madaji, maka jauhilah dia di mana? Di ranjang, di tempat tidur. Wadribuhun, kalau tidak mau juga, maka pukullah dengan pukulan yang tidak terluka, yang tidak melukai. Kalau orang wakafnya salah, ibu-ibu, ya, teman-teman sekalian, apa jadinya? Wallati takhafuna nusuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhun. Dan bagi wanita yang nakal, bagi wanita yang kamu takutkan berbuat maksiat, maka nasihatilah mereka dan jauhilah. Fil madaji yadribuhun. Kalau sampai ke ranjang, pukuli dia di ranjang. Salah artinya. Gara-gara wakafnya salah. Ini saja kalau wakafnya salah, tafsirnya juga salah. Ilmu itu kalau sudah paham Al-Quran, paham tafsirnya, paham apa yang namanya, di mana harus berhenti dan di mana harus memulai. Intinya wakaf itu ada ilmunya tersendiri. Maka yang disebut tartil adalah tajwidul huruf, mentajwidkan huruf. Dan setelah itu tahu di mana harus berhenti. Maka Allah mengatakan, Iqra, bacalah. Wartaqi, naiklah. Setiap derajat, setiap kamu hafal satu ayat, derajat kamu naik. Warattil, bacalah dengan tartil. Yaitu bacalah dengan tajwid yang benar. Kemudian juga bacalah sesuai wakaf yang sudah ditentukan. Atau wakaf yang benar. Ustadz, katanya membaca Quran itu kan ada 3 tingkatan, cepat, sedang, sama lambat. Apakah itu tartil? Begini, di dalam Al-Quran, membaca Al-Quran ada 3 maratib, 3 maratibul qiraah. Yang pertama tahqiq, yang kedua tadwir, yang ketiga hadar. Tahqiq, tadwir, hadar. Tahqiq, tadwir, hadar. Ada lagi yang mengatakan tahqiq, at-tawassut, hadar. Apa itu tahqiq? Tahqiq adalah bacaan yang lambat. Seperti yang kita bisa dengarkan di qiraah Syekh Al-Husari, Al-Minshawi, Mustafa Ismail, Mahmud Ali Banna, kemudian ada Syekh Minshawi, itu bacanya pelan-pelan. Seperti kalau kita dengar Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Pelan tuh. Bagus untuk ngajar anak-anak. Pelan-pelan.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu namanya tahqiq. Yang kedua ada al-hadar dulu lah, ke hadar. Hadar itu cepat. Hadar cepat itu bukan seperti yang biasa kita dengar di kampung-kampung, di komplek-komplek orang taraweh hari-hari puasa apa? Bacaan cepat. Taraweh 23 rakaat hanya 15 menit. Kata mereka bacaan saya hadar Ustadz, bacanya cepat. Apa syarat baca cepat? Baca cepat itu harus dengan mura'atut tajwid. Melihat hukum tajwid. Jangan cepat-cepat aja. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tunggunya amin doang tuh. Amin. Padahal bacaannya kayak kilat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu bukan hadar. Itu salah. Itu bacaan yang tidak diperbolehkan. Ini baca Al-Qur'an sekali napas. Cerita nih. Saya pernah jadi imam di Bogor nih, orang Bogor. Di Bogor, di Cimande. Ada pesantren di sana, pesantren kiai yang namanya Kiai Tatang Mukhtar. Namanya sama-sama kayak saya, Mumu Mukhtaruddin. Saya kenalan sama beliau. Beliau kiai besar di Cimande, punya pesantren Al-Mukhtari. Saya di situ, pesantrennya pesantren Nahdliyin. Saya ke situ, saya jadi imam. Oh Ustadz, saya mau imam dari Madinah langsung katanya. Sok Ustadz jadi imam. Tapi maunya Al-Fatihah satu napas. Duh, yang Madinah tapi satu napas. Karena saya punya background dulu, tahu cara baca begitu. Nah, kalau orang-orang di sini biasanya baca Al-Quran itu dengan cepat yang tadi itu. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu salah. Saya baca dengan hadar yang sesuai dengan tajwid. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cepat tapi makhraj dan tajwidnya masuk. Dan itu lebih nyaman di telinga walaupun cepat tetapi tajwid dan makhrajnya bagus, ya pas. Nah, itu hadar. Jadi hadar itu bacaan cepat, ya, tapi gunahnya pas, panjang pendeknya pas, dengung-dengungnya pas. Nah, itu namanya hadar, bacaan cepat. Contohnya, kalau Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau misalnya Al-Baqarah, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatu walahum 'adzabun 'adzim. Seperti itu, cepat tapi makhrajnya betul. Nah, ada yang pertengahan namanya tadwir atau tawassut, yaitu yang biasa dipakai imam-imam. Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Enjoy. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Santai, biasa dipakai sholat. Nah, kalau sholatnya pakai hadar boleh. Misalnya ada target satu malam satu juz di masjid fulan, pakai hadar. Kalau imam pakai tahqiq, nah ini kadang mungkin susah. Imam pakai tahqiq, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Lama, ya. Lama, orang capek dengarnya. Jadi itu tingkatannya. Tahqiq, tadwir, dan hadar. Nah, tartil itu mensifati setiap tingkatan ini. Tahqiq harus tartil, tadwir harus tartil, hadar harus tartil. Makanya di sini hadis ini mengatakan iqra wartaqi warattil. Baca, naik, dan bacalah dengan tartil. Mau pakai hadar, mau pakai tadwir, mau pakai tahqiq, bacaannya harus tajwidnya benar, wakafnya benar. Kama kunta turatil fid dunya, kata Rasulullah SAW. Allah mengatakan nanti, bacalah kamu, naiklah kamu ke surga, dan bacalah dengan tartil sebagaimana kamu dahulu membacanya di dunia. Maka ini dalil yang sangat jelas kewajiban kita belajar ilmu tajwid. Belajar ilmu tajwid bagi kita, untuk kita adalah fardu ain.
Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran dengan tartil. Perintah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam usul fikih, al-amru yaqtadil wujub. Warattilil Qur'ana. Bacalah Quran dengan tartil. Fa inna manzilataka, sesungguhnya derajat orang-orang yang menghafal Al-Qur'an itu inda akhiri ayatin taqra'uha, dia berada di ayat terakhir yang dia baca. Misalnya Ustazah ini Fitriani hafal 20 juz, ya nanti di surga di derajat yang 20 juz. Ustazah Nadia Saragih nanti hafalannya 29, kurang 1 juz lagi, derajatnya di 29. Aisyah radhiyallahu anha ditanya, wahai Aisyah, istri Nabi SAW. Waruwi an Ummi Darda anha qalat. Ummu Darda berkata, dia bertanya kepada Aisyah, istri Nabi SAW. Amman dakhalal jannata mimman qara'al Qur'an. Wahai Aisyah, bagaimana pendapatmu tentang orang yang masuk surga karena Al-Qur'an? Ma fadluhu ala man yaqra'uhu? Apa perbedaannya dengan orang yang masuk surga bukan karena Al-Qur'an? Faqalat Aisyah, Aisyah berkata, inna adada darajil jannati bi'adad. Sesungguhnya derajat surga itu jumlahnya sejumlah ayat-ayat Al-Qur'an. Inna adada darajil jannati bi'adadi ayil Qur'an. Surga itu derajatnya, penentuan derajatnya sesuai dengan jumlah ayat Al-Qur'an. Faman dakhalal jannah, barang siapa yang masuk surga, mimman qara'al Qur'an, karena dia membaca Al-Qur'an, karena dia menghafal Al-Qur'an, falaysa fawqahu ahad. Misalnya, Masya Allah, ini ada ustazah yang hafal Al-Quran 30 juz, mutkin. Ya, cari dulu nih namanya siapa? Ibu Hajah Nur Rahmah. Hafal Quran 30 juz. Oleh Allah Subhanahu wa taala dites langsung di padang mahsyar. Ibu Hajah Nur Rahmah baca. Kemudian baca Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Langsung terakhir Anas. Wah, udah lancar nih dari mulai Alif Lam Mim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu Akbar. Dia sudah berada di surga yang paling tinggi. Itulah derajat orang-orang menghafal Al-Quran. Dia berada di surga yang paling tinggi. Tentunya ini adalah surga yang mulia bagi para penghafal Al-Quran. Maka semangat untuk menghafal Al-Quran. Jangan dikejar cuman, biar saya dikejar nanti dapat sertifikat 30 juz. Bukan. Kata guru-guru kami dulu, kamu ngapal Quran, sekarang kamu 30 juz. Ingat tanggung jawab murojaah seumur hidup. Jadi bukan, setelah beres minal jinnati wanas, khatam, acara-acara nangis-nangis, dikasih apa itu tuh yang biasa orang mah dikasih mahkota gitu, ada seremonial pakai ini wisudawan. Masya Allah, bangga orang tua. Setelah itu coba baca surat ini An-Naba. An-Naba apa ya, belum murojaah. Ya orang seperti ini tuh ngapa selesai murojaahnya ditinggalkan? Bukan itu. Jadi bukan dari proses akhir, bukan nanti dibilang 30 juznya, bukan. Tapi murojaahnya itu yang harus kita pegang kuat-kuat. Karena ingat, murojaah kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terasa kita sudah berbicara cukup panjang. Kemudian pertanyaan, Ustadz, mana yang paling penting? Saya mau masuk surga Ustadz, ke derajat tertinggi bersama Al-Quran. Tapi saya itu hafal 15 juz. Saya pengen Ustadz 30 juz. Mana yang paling bagus itu Ustadz? Murojaah atau nambah baru? Itu setan tuh sering bisik-bisikin. Udah deh. Ada orang 30 juz baru hatam. Ngapain 30 juz? Nggak mungkin. Nih saya 1 juz juga mungkin. Syaitan ini. Syaitan tuh. Ini keraguan-raguan. Ngapain 30 juz? Nggak mungkin. Mending yang saya dong. Sejuz nih Ameta Sa'alun, Anaba. Mungkin. Nggak usah 30 juz. Yang penting mungkin. Jangan. Yang bagus 30 juz mungkin. Ya jangan 1 juz mungkin, ngapain 30 juz gak mungkin. Jangan, itu syaitan membisik-bisiki kita. Jadi kejarlah Al-Quran sampai kita mungkin. Kalau misalnya 15 juz, gimana caranya? Gabungkan antara menambah dan murojaah. Caranya mudah. Caranya waktu dibagi.
Murojaah kapan bagusnya? Kata para ulama yang bagus itu apa? Malam, subuh. Subuh nih, subuh. Apa firman Allah SWT? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Apa ayatnya? Saya lupa lagi ayatnya. Di dalam surat Al-Muzammil, sesungguhnya subhanallah, ayat dekat sekali. Inna sanulqi 'alaika qawlan inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wata'au wa aqwamu qila. Sesungguhnya pertengahan malam, yaitu waktu-waktu sahur, itu bagus bagi kita untuk menghafal Quran. Aduh Ustadz, boro-boro saya menghafal subuh ngantuk. Berarti ibu beda. Cocoknya kapan? Waktu asar. Kalau saya pribadi subuh ngantuk, Bu. Pak, hadirin sekalian, saya kalau subuh ngantuk. Tapi kalau asar naik tuh, bagus hafalan. Tergantung. Ada orang subuh bagus, asar ngantuk. Ya kan? Cari antara subuh dan asar. Subuh ini bagus waktunya, fresh kita. Kalau bisa bangun tidur langsung ngaji. Bagi di situ kita apa? Murojaah. Apalagi murojaahnya sambil qiyamul lail. Masya Allah, yang tadi 15 juz, Ustazah Lucy, Umuluna 15 juz. Murojaahnya ketika tahajud. Allahu Akbar, baca surat Maryam. Kaf ha ya ain shad. Lupa apalagi setelahnya. Gak mungkin ngambil Quran dulu, karena lagi sholat. Jadi hafalan yang mau di murojaah terbagus ketika sholat. Dibaca di sholat, karena kita membacanya konsentrasi. Kalau lupa langsung kita sujud, ruku, sujud, dan kita akan mengingatnya lagi. Ya, jadi digabung. Kemudian waktu-waktu yang hafalan berikutnya, asar pakai hafalan. Jangan nambah-nambah terlalu banyak. Sehari 2 lembar. Aduh, Ustaz 2 lembar. Sehari 2 baris, nggak apa-apa. Sehari 5 baris. Jadi murojaah yang 15, nambah 5 baris. Murojaah 15, nambah baris. Gabungkan antara murojaah dan menghafal. Pertanyaan lagi, Ustadz, mana yang bagus? Saya hatamin Quran dulu atau saya ngajarin orang lain Quran? Mungkin di sini ada teman-teman pengajar Al-Quran belum hafid nih, atau hafizoh. Ustadz, saya mah hafal baru 10 juz, tapi saya udah ngajar Quran, boleh nggak sih? Mana yang harus saya dahulukan, nunggu 30 juz dulu, atau saya harus 5 juz boleh ngajar Al-Quran, atau saya nunggu 30 juz? Jawabannya adalah hadis Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dari Abdurrahman As-Sulami, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian yang menghafal Al-Quran dan mengajarkan. Ngapal, ajarin, ngapal, ajarin, ngapal, ajarin. Sambil mengajarkan Al-Quran sama adik-adik, sama santriwati, sama santriwan, ngajarin adik-adik untuk hafal Quran, TK, TPA, walaupun kita masih 5 juz. Tapi kita balik ke rumah, kita tambah lagi hafalan kita. Belajar Quran, ajarin lagi. Bacaan Quran, ajarin lagi. Belajar Al-Quran, ajarin lagi. Itu adalah derajat terbaik. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ngapal Al-Quran, mengajarkan. Ngapal Al-Quran, mengajarkan. Murojaah, nambah. Murojaah, nambah. Ya, jadi kalau kita ingin mencapai derajat tertinggi di surga, semangatlah dalam menghafal Al-Quran. Ustadz, saya sudah 50 tahun boro-boro ngapal Quran, Ustadz. Baru ngapalin alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fiih, besoknya udah lupa. Boro-boro saya udah, aduh nggak bisa. Ibu jadi ahli Quran versi yang membaca. Jadi kalau misalnya ibu, misalnya tadi ibu Haji, saya umur Ustadz udah 50, ini ada ibu Heti, misalnya aduh Ustadz saya sudah di atas 50, tidak bisa baca Quran dengan benar, ini tidak bisa menghafal, bagaimana? Baca semudahnya. Ya, di rumah tuh ibu saya punya Quran tuh nggak tahu dari zaman berapa, saya beliin yang baru nggak mau. Maunya Quran itu saja, mungkin itu yang nyaman. Udah warnanya coklat, zaman jadul, itu senang. Kah tajwidnya salah-salah, namanya orang tua, susah dibetulin. Gak apa-apa, bacalah semampumu. Kalau di situ ada cinta, di situ ada sayang, di situ ada kebahagiaan, ibu akan menjadi ahli Quran walaupun tidak bisa menghafalnya. Tapi kalau baca Quran tuh senang. Ya kadang saya lihat itu kalau di Madinah, ada kakek-kakek di ujung masjid lagi tungkul aja begini, nunduk baca Quran. Senang, bahagia. Ada cucunya bawain air, Masya Allah. Mungkin kalau bacaan banyak yang salah. Mungkin kalau hafalan nggak bisa, tapi dia tuh setiap mau sholat, datang ngaji. Nah inilah ahli-ahli Quran. Ya, ahli-ahli Quran seperti ini yang membaca, mencintai, mendawamkan wirid Al-Quran, tidak pernah meninggalkannya. Jadi untuk menempuh perjalanan kita menjumpai surga yang tertinggi ini, kita bisa memilih. Hafalkan Al-Quran,
dengan mutkin dan untuk disetorkan nanti kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita menjadi ahli Al-Qur'an dengan jalan yang lain, yaitu kita menjadi orang yang membaca Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an, mencintai Al-Qur'an, sejatinya kita sudah masuk di dalam ahli Al-Qur'an. Dan hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah banyak jalannya. Di dalam surat Al-Hasyr Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha bima ta'maluna khabir." Innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, lihatlah kondisi dirimu di hari besok. Wahai orang-orang yang beriman, lihatlah apa yang sudah kamu siapkan untuk hari esok. Kalau saya tanya sekarang kepada para ibu-ibu sekalian atau ustaz dan ustazah, akhwat sekalian, apa yang sudah disiapkan oleh Ustazah Winda Liandari untuk persiapan ke akhirat? Aduh, Ustaz bingung, belum siap saya mau ke akhirat. Aduh, hutang masih banyak juga, kadang mah dosa juga, kadang masih sering Ustaz nggak siap. Wah, saya yakin semua juga nggak pada siap. Karena kalau melihat dosa kita ini bagaimana menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah mengatakan, wahai orang-orang beriman, lihatlah dirimu apa yang sudah engkau siapkan untuk hari esok. Kalau misalnya sekarang semua orang tahu besok akan meninggal. Misalnya ini Ustazah Fabi Salsabila, Ustazah Winda, Ustazah Ummu Sofiyah, tahu besok jam 10 meninggal. Kira-kira jam sekarang mau apa nih? Jam 9 sampai 10 besok. Pasti salam-salaman tuh ya, kemana? Ke tetangga, minta maaf, hutang dibayarin, yang pernah disakiti minta maaf, berbakti ke orang tua, ibadah semua, sholat dilakukan, karena tahu jam 10 bakal meninggal. Bingung, aduh apa ini jam 10 besok meninggal saya? Pasti paciwuh kalau orang Sunda bilang, repot. Kata para ulama, mudah. Kalau mau pahala banyak tapi simpel, apa yang dilakukan? Persiapan menuju akhirat itu. Baca Quran. Si Aiman Rusdi Sued mengatakan, kalau mau mengumpulkan pahala mudah ringan, baca Quran. Kenapa? Sesungguhnya barang siapa man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyrati amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wal mim harfun wal lam harfun wal lam harfun wal mim harfun. Kata Rasulullah SAW, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, falahu hasanah. Baginya satu kebaikan. Ini yang spekernya belum ditutup dulu. Baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyrati amsalha. Satu kebaikan itu dikasih 10 kebaikan. Satu huruf nih. Dikasih satu kebaikan. Satu kebaikan bernilai 10. La aqulu alif lam mim harfun. Kata Rasulullah, aku tidak mengatakan satu alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kalau baca bismillahirrahmanirrahim, berapa huruf di situ? Kalikan 10. Itu pendapat yang pertama yang mengatakan alif satu huruf. Tapi ada lagi pendapat yang kedua, yang dimaksud alifun harfun itu bismillah, bismi 10. Allah 10. Ar-Rahman 10, Ar-Rahim 10. Ada yang mengatakan seperti itu. Intinya kalau kita baca Quran Al-Fatihah berkali-kali, berapa pahala kita? Sedangkan besok jam 10 kita meninggal, udah ambil Quran, banyak istighfar, ngaji Quran, hatamkan Quran. Insya Allah pahalanya berlipat-lipat. Satu huruf, 10 kebaikan. Bayangkan, besok jam 10 meninggal. Jadi kalau barang siapa yang ingin pahala banyak, ambil Quran, baca Al-Quran. Ini bukan Quran yang buku. Baca Quran itu, walaupun amalan ini sangat ringan, tapi tidak banyak orang yang tahu. Baca Quran. Pahala kita, rekening kita itu banyak nanti pahalanya. Cicil, baca Quran. Ya, jadi jangan bosan-bosan membuka Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Alhamdulillah belajar Al-Quran, kita juga rajin. Tapi Ustadz, bacaan saya dari dulu juga gini-gini aja. Ingat, Rasulullah mengatakan, Al-mahiru bil Quran ma'a safaratil kiramil bararah. Walladhi yatata'ta'u fihi wa huwa syakun alaih falahu ajran. Orang-orang yang di sini, yang hadir pada kajian ini, yang sudah bacaannya bagus, tajwidnya bagus, bahkan mungkin sudah bersanad, sudah berguru 30 juz, bacaannya bagus. Amma yatasaalun.
'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Orang dengar, aduh enak nih si Neng ngajinya, Masya Allah. Ada satu lagi yang baca. Amma yatasaalun anin nabail. Ih, susah ngajinya. Ingat, yang tadi bagus bacaannya bersama derajatnya selevel dengan derajat para malaikat kiramil bararah. Bagaimana nasib orang yang bacanya masih diejah? Si ibu udah umur tua, susah ngaji. Tabbat ya ada abilah lah habiu watab. Jangan diketawain. Dia memiliki dua pahala. Pahala apa? Falahu ajron. Al ajrul masyaqqah. Pahala karena dia semangat. Oh nggak apa-apa, saya masa bacaan juga begini. Udah gimana lagi? Udah belajar juga gini-gini aja. Udah tua, udah ini. Bu, ingat dapat satu pahala. Dapat lagi pahala yang kedua, ngajinya kasih pahala, semangat dia ngaji, kesusahan dia mengaji diganjar satu pahala. Jadi sekali baca itu yang terbata-bata. Tadi apa? Walladzi yatata'u fiha wa huwa syakun alaih. Udah belajar susah bacanya. Dulu saya pernah ngajar bapak-bapak di kantor Sabo Merapi, Maguwoharjo, Yogyakarta. Bapak-bapak Jawa, orang Jogja asli, para pekerja di kantor Sabo Merapi. Subhanallah, bapak-bapak udah tua semangat. Saya malah malu jadi yang paling muda di situ. Suruh baca Quran, Pak. Tahsin Al-Fatihah. Nggih, Mas Ustadz. Nggih, monggo. Bismillahirrahmanirrahim, lancar. Giliran alhamdulillahirabbil alamin. Enggak bisa orang Jawa. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya betulin itu betul-betul bapak-bapak yang sudah tua. Pak, mboten ngalamin, Pak. Alamin, boten ngalamin. G. Hari itu bisa. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin betul. Besoknya lagi kajian lagi, tahsin lagi sama bapak-bapak. Balik lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngalamin lagi. Sabar, dia mendapatkan pahala. Walaupun dia seperti itu susah ngomong ain, al-fatihah, bismillahirrahmanirrahim. Gak apa-apa, saya semangatin Pak. Gak apa-apa Sarah belajar. Bapak sudah dapat dua pahala. Kalau ustadz mah, alhamdulillah mungkin pahalanya bersama para malaikat. Nah kalau Bapak pahalanya dua, wah makin semangat. Jadi jangan putus asa. Sini banyak pertanyaan, nanti kita akan baca di jam 9. Jadi ya hadirin sekalian, mudah-mudahan kajian yang singkat ini menyemangati kita. Semangatlah menjadi ahli Quran. Baik yang menghafal, semangat menghafal. Jangan hanya di dunia saja. Kelak kita di akhirat akan menyetorkan hafalan kita kepada Allah. Belajar tajwid yang rajin. Belajar membaca Al-Quran dengan tartil. Kalau sudah mungkin belajar waqaf. Buka buku-buku tentang Al-Quran, waqaf wal ibtida. Karangan Imam Al-Asmuni, Manarul Huda fi Bayani Waqfi wal Ibtida. Kemudian ada kitab-kitab yang lainnya. Ya tentang waqaf, baca-baca buku Quran terjemahan biar tahu ini maknanya apa, jangan berhenti di sini ya, semangat. Bagi yang mengajarkan Al-Qur'an, mungkin di sini para ustazah kebanyakan mengajar Al-Qur'an, semangat. Ustazah menghafal, belajar Quran, ajarin lagi ke yang lain, itu adalah pekerjaan yang mulia. Ingat, Abdurrahman As-Sulami yang periwayat hadis dari mana? Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah, muridnya Utsman bin Affan. Yang darinya juga riwayat Hafiz Anak Asim datang. Jadi ya, Imam Hafiz Ibn Abi Nujud itu mengambil Al-Quran dari Abdurrahman As-Sulami. Abdurrahman As-Sulami ini mengambil Al-Quran dari Utsman bin Affan. Utsman bin Affan mengambil dari Rasulullah. Ya, sekarang qiraatnya masyhur di kita Hafiz Anak Asim. Ya, Hafiz punya murid, ada Asim dan ada Syu'bah. Nah, Abdurrahman As-Sulami ini seorang tabi'in kibar. Tahukah? Untuk mengamalkan hadis yang dia riwayatkan, dia duduk di Masjid Kufah selama 40 tahun. Duduk di Masjid Kufah, ngajarin Quran anak-anak, bapak-bapak, 40 tahun diam di Masjid Kufah selama 40 tahun. Ngajar Al-Quran. Kita ada di sini yang sudah ngajar Al-Quran 40 tahun? 10 tahun? 5 tahun? Ini 40 tahun. Beliau duduk di situ sampai wafat mengajar Quran. Kenapa? Karena beliau tahu orang yang terbaik adalah orang yang mengajarkan Al-Quran, belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka semangatlah nih bagi para ustazah yang ngajar anak-anak. Ada lagi riwayat salaf. Seorang ahli Quran meninggal. Temannya
melihatnya dalam mimpi. Dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia bertanya, apa yang memasukkanmu ke surga? Wahai temanku, kata temannya ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memasukkanku ke surga bisa babi ta'limil Fatihah lisibyan. Karena aku di dunia dulu pernah mengajarkan anak kecil baca Al-Fatihah. Oh, belum tahu kedahsyatan Al-Fatihah. Kita punya anak nih, kecil. Aisyah, diajarin Quran. Al-Fatihah sama saya. Bapaknya masih sibuk, ibunya bilang, Ustaz, saya tolong ajarkan Aisyah, saya Al-Fatihah, nanti Ustaz, ini anak saya jadi murid Ustaz. Saya ajarin Al-Fatihah. Beres Al-Fatihah, mungkin saya gurunya, berapa pahala yang saya dapatkan? Sholat berapa waktu? Yang wajib aja 5, dia baca. 5 waktu. Berapa rakaat? 17 rakaat, 17 kali dia baca Al-Fatihah. Pahalanya ngalir ke saya. Umurnya 40 tahun, berapa kali dia sholat? Baca Al-Fatihah tidak? Al-Fatihah rukun sholat. Kalau nggak baca Al-Fatihah nggak sah sholatnya. Kembali pahala ke saya. Diajarin lagi ke orang lain, pahalanya nyampe ke saya. Yang diajarin, ngajarin lagi, pahalanya ke saya juga. Lihat, saya mengajar sama Al-Fatihah doang nih, Al-Fatihah. Tapi pahala saya banyak karena Al-Fatihah ini bermanfaat bagi dia. Maka jangan gengsi, jangan malu lu Ustadz, saya mah sebenarnya ngajar Quran di TPA itu karena senang. Ya alhamdulillah bisa ngajarin Al-Fatihah. Itu udah bagus. Ngajarin Al-Fatihah itu amalan yang mulia. Karena dari Al-Fatihah itu akan lahir ibadah-ibadah yang lain. Jadi bersemangatlah yang sudah jadi ustazah di TPA, guru ngaji, TPQ, semangat belajar sambil mengajar, karena dengan itulah insya Allah biidznillah kita akan menjadi ahli Quran yang bisa naik derajat. Surga kita adalah surga yang tertinggi karena kita membaca Al-Quran ini, mengamalkan Al-Quran ini, dan ingatlah harus dengan tartil, tajwidnya benar dan wakafnya juga benar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam mempelajari Al-Quran, memudahkan kita untuk menjadi ahli Al-Quran dan menjauhi dari sifat-sifat malas dan menjauhi Al-Quran. Kemudian di akhir pembahasan ini ada 5 menit lagi untuk materi, yaitu saya nggak bawa Al-Quran di sini. Kalau ada Al-Quran, ibu-ibu sekalian, hadirin sekalian, lihat tuh ujung Al-Quran tuh, di akhir Al-Quran, ada biasanya kan kolom doa khatmil Quran tuh, doa khatmil Quran. Pernah nggak sih baca doa khatmil Quran? Ustaz kan ini kan hatam dulu. Enggak. Lihat di belakang doa khatmil Quran. Di situ ada doa yang biasa kita dengar tuh di kampung-kampung, di masjid dilagu-laguin. Allahumma rahamna bil Quran. Anak-anak udah ngaji. Sebenarnya doa ini nggak mesti harus dilakukan. Tapi doa ini apabila kita panjatkan kepada Allah dengan khusyuk, dengan dengan penuh penghayatan, Allahumma rahamna bil Quran. Ya Allah berikan rahmat-Mu dengan perantara Al-Quran ini. Allahumma rahamna bil Quran. Waj'alhu lana imama wa nura wal huda wa rahmah. Ya Allah jadikan aku seorang imam, cahaya, hidayah bagi yang lainnya, dan petunjuk dan rahmat. Allahumma dzakirni, ya Allah, ingatkan saya. Allahumma dzakir minhuma nasitu. Kalau baca Quran lupa, hafalan hilang, udah ngapalnya susah, hilangnya cepat. Allahumma dzakirni minhuma nasitu. Ya Allah ingatkan saya, hafalan saya udah hilang, lupa lagi. Allahumma dzakirni minhuma nasitu. Waj'alhu lana imama wa nura, ya Allah. Nah, itu. Allahumma dzakirni minhuma nasitu wa 'allimni minhuma jahiltu. Warzuqni tilawatahu ana al-lail, ya Allah berikanlah rizki kepadaku agar aku bisa membaca Al-Quran itu di malam hari, di siang hari. Baca dengan benar. Bukan hanya sekedar Allahumma arhamna bil Quran. Bukan seperti itu. Baca tuh doa-doa khatmil Quran, resapi. Ada doa-doa di situnya meminta kebahagiaan dunia akhirat. Mudah-mudahan dengan ini kita dimudahkan dalam membaca Al-Quran. Sebenarnya saya ingin berbicara banyak tentang Al-Quran, metode menghafal Al-Quran dengan cepat untuk usia-usia masih muda, kemudian bagaimana tingkatan-tingkatan hafal Quran untuk ibu-ibu yang sudah berumur seperti itu. Insya Allah mungkin nanti bisa diadakan kembali. Baiklah, ada beberapa pertanyaan, entah mungkin moderator yang akan membacakan atau saya akan membacakannya. Kami serahkan ke moderator. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparan materinya insya Allah sangat bermanfaat ini.
Alhamdulillah, Masya Allah banyak sekali akhwat faidah yang bisa kita ambil untuk dari materi hari ini ya, dari materi malam kali ini. Kalau mungkin boleh Ana coba ambil beberapa poin ya, mungkin Ana bisa bacakan di sini sedikit, ya, bahwa tanggung jawab murojaah adalah tanggung jawab seumur hidup. Lalu murojaah hafalan terbagus dan murojaah hafalan terbaik adalah saat ketika kita sholat, saat kita sholat, lalu sebaik-baik dari kita adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, yaitu merupakan derajat yang terbaik. Lalu bacalah Al-Quran semampu kita, bacalah dengan menghadirkan hati, baca dengan menghadirkan pikiran, bahagia dengan Al-Quran. Walaupun kita terbata-bata, insya Allah kita akan memiliki kesempatan untuk menjadi ahli Al-Quran. Lalu membaca Al-Quran merupakan amalan yang sangat ringan, namun bernilai sangat besar bagi pembacanya. Dan kita jangan sampai berputus asa dalam membaca Al-Quran walaupun terbata-bata, karena sesungguhnya yang tetap berusaha membaca Al-Quran walaupun terbata-bata, ia akan mendapatkan 2 pahala. Dan terakhir mungkin semoga Allah SWT senantiasa memudahkan kita dan memberikan kita taufik untuk menjadi ahli Al-Quran. Amin. Baik, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Dan untuk sesi ini Ana berikan kepada admin pertanyaan. Pada admin pertanyaan, fatatafadhal mashkuratan ma'jurah. Baik, Masya Allah. Sudah ada beberapa pertanyaan masuk ya, ini banyak banget ya Allah, Masya Allah. Terima kasih kepada moderator sebelumnya. Baik, langsung saja akan saya bacakan ya Ustadz pertanyaan pertama. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf izin bertanya, apakah penghafal Al-Quran dijamin masuk surga? Bagaimana apabila penghafal Al-Quran tersebut pernah melakukan dosa besar? Jazakallahu khairan Ustadz. Nah, Tafadhol Ustaz. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam Rasulullah, amma ba'd. Apakah penghafal Al-Quran dijamin masuk surga? Tidak. Tidak ada jaminan pasti masuk surga. Tapi di antara orang yang masuk surga adalah para ahli Al-Quran. Nanti ketika orang misalnya ahli Al-Quran, dia melakukan dosa besar. Dosa besarnya dilihat dulu. Apakah dosa besar yang mengeluarkan dari agama Islam seperti syirik, ya, kemudian mensekutukan Allah, yang keluar daripada agama Islam, maka tentu dia adalah ahli neraka kalau dia melakukan kesyirikan. Tapi misalnya seorang ahli Quran, seorang penghafal Al-Quran, wa idzubillah dia berzina, tetapi dia bertaubat dari zinahnya, maka nanti akan dilihat, karena nanti ada hisab al-mizan, mizan hasanat. Mana pahala yang paling besar? Tentunya orang berbeda. Berbeda orang yang hafal Quran berzina dengan orang yang tidak hafal Quran dan berzina, karena antara keduanya memiliki pahala yang berbeda. Maka nanti itu tergantung masyiatullah, tergantung dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika ditanya apakah penghafal Al-Qur'an pasti masuk Quran, pasti masuk surga? Tidak ada kata pasti. Ya, karena nanti akan ada hisab di sana. Tetapi ingat, di dalam surga kebanyakan adalah mereka dari penghafal Al-Qur'an, dan para penghafal Al-Qur'an punya jalur khusus untuk masuk ke dalam surga. Maka dari itu sebenarnya kita masih banyak yang harus dipelajari. Kalau sudah hafal Quran, apa saja yang harus dilakukan? Kemudian kalau sudah hafal Quran, apa saja yang bisa menjadikan dia menjadi ahli surga? Itu ada pembahasan tersendiri. Jadi bukan hanya sekedar ahli Quran kemudian selesai. Ada adab-adabnya, bagaimana dia menjaga hafalannya, bagaimana jika dia lupa, bagaimana dia jika bermaksiat, bagaimana jika dia telah melupakan Al-Quran dan sebagainya. Tetapi kalau pasti dia masuk ke surga, itu tidak pasti. Kalau dia melakukan dosa besar, maka dilihat dosa apa yang dilakukan, bagaimana taubatnya, dan bagaimana amal ibadahnya. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan menghisab, meletakkannya di mizan. Setelah itu ditentukan antara surga dan neraka. Allah taala alam. Nah, silakan pertanyaan berikutnya. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada apa Ustaz? Ya. Pilih dulu. Ini banyak banget, Masya Allah. Ini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum ya Ustaz. Semoga Allah Ta'ala melindungi Ustaz dan keluarga. Barakallahu fiik. Alhamdulillah hafalan di bawah 5 juz Ustaz.
Namun Ana mengikuti matan hafalan Tuhfatul Atfal dan Al-Jazari dalam periode yang sama. Sehingga menyita waktu, sehingga banyak kematan daripada menghafal Al-Quran itu sendiri. Jadi cara atau tahapan yang benar itu bagaimana ya Ustadz? Jazakumullahu khairan. Nah, ini adalah metode yang mungkin nanti saya akan jelaskan di akhir. Bagaimana metode yang baik untuk menghafal? Jadi metode membaik itu ada, nanti akan masuk ke pertanyaan penanya tadi. Para salaf itu memulai hafalan, ya orang terdahulu kalau ngapalin itu dari mulai yang kecil dulu. Jadi An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Lahab. Jadi mulai dari yang paling rendah. Jadi mulai An-Nas maju ke depan Al-Baqarah murojaah lagi ke belakang. Karena kenapa? Karena memang dimulai dari yang paling mudah terlebih dahulu. Jadi salah kalau mulainya di Al-Baqarah, karena Al-Baqarah itu akan lelah hampir 3 juz ya di situ, 2 juz sekian. Nah, begitu juga dengan mempelajari Al-Qur'an dan tajwid. Tadi penanya memiliki hafalan 5 juz, tapi satu sisi dia juga sedang menghafalkan Tuhfatul Atfal dan Jazariyah. Yang saya anjurkan adalah begini. Yang 5 juz murojaah dan tambah. Kemudian menghafal Jazariyah dan Tuhfatul Atfalnya sehari cukup 2. Sehari 2 baris saja. Jadi misalnya lagi capek nih, aduh pusing dari tadi surah Al-Kahfi terus. Cari waktu asar ngapalin 2 barit, yaqulu roji rahmatil ghafuri, doman Sulaiman huwal jamzuri. Ulang-ulang. Enggak mesti harus setiap hari, jadi bertahap saja. Karena apa? Tidak wajib untuk hafal Tuhfah dan Jazariyah dalam waktu yang harus hafal sekarang juga. Tapi Al-Quran jauh lebih mulia dibanding dengan ini. Jadi cicillah. Jadi jangan, saya mau mengambil sanad Tuhfah Jazariyah, jadi hari itu fokus. Nah ini akhirnya salah. Jadi cicil aja sehari sabaris, ya Jazariyah atau sepotong, nggak apa-apa sepotong. Tuhfah Jazariyah sepotong, menjadi sepotong. Nah untuk mempelajari syarahnya bagaimana? Belajar syarahnya sekarang banyak di YouTube ya, banyak di YouTube syarah Jazariyah, pakai headset dengerin, bertahap saja. Jangan gugur rusuh, jangan cepat-cepat. Akhirnya nanti murojaah hafalannya malas, Jazariyahnya nggak kena, dua-duanya tidak dapat. Dan juga jangan kebanyakan kelas online. Kelas online nih kebiasaan. Kelas online itu apa? Ada program, dapat sanad hadis, belajar Jazariyah online setoran, ngikut. Ada lagi syarah Tuhfatul Atfal, ngikut lagi, kebanyakan ikut, akhirnya terbengkalai hafalannya. Jadi tadi yang penanya dirapihkan jadwalnya. Yang hafalan, murojaahnya diperkuat. Gak apa-apa, gak nambah dulu Ustadz, saya mau 5 juz dulu mungkin, gak apa-apa. Jazariyahnya selingan, sehari 1 bait, sehari setengah bait, murojaah. Jangan terlalu, sehari ini harus 20 bait, 5 bait. Akhirnya yang hafalannya terbengkalai. Saya dulu pernah melakukan hal seperti itu. Jadi sehari cuma sampai 1 baris doang itu. Yaqulu roji rahmatul ghafuri, doman Sulaiman huwal jamzuri, sehari 1 aja. Walaupun saya mampu 5. Kenapa? Saya tahu kalau saya masuk ke 5, Quran saya nanti terbengkalai. Jadi seperti itu ya. Itu ringkasnya. Silakan yang berikutnya. Ini banyak sekali pertanyaan di direct message. Silakan, Ustazah. Nah, Ana lanjut. Ini ada lagi pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Mau tanya, bagaimana jika seandainya kita sendiri baca Al-Quran itu belum pas makhraj dan tajwidnya. Namun kita sudah mengajarkan anak-anak atau mengajarkan murid-murid gitu. Itu gimana Ustadz hukumnya? Iya. Oh iya, misalnya ada ustazahnya itu baru belajar, tapi alhamdulillahnya mungkin di masjidnya atau di kampungnya ini nggak ada lagi ustazah yang lain, cuman dia aja yang bisa, mending lah dia. Tapi beberapa makhraj kurang bisa. Saya sampaikan nanti. Begini, kalau ustazah sekarang belum bisa bilang kho, bilang kaf, ajarin aja Quran nggak apa-apa sebisa ustazah. Karena yang namanya anak kecil itu tidak mesti harus yang mutkin. Yang penting dia mulai dulu ngaji panjang pendek dulu lah yang paling penting. Kalau makhraj dan sebagainya nanti bisa dipelajari berikutnya. Jadi nggak mesti harus mutasyadid. Wah, harus perfect dulu, enggak. Kalau nanti ustazahnya belum bisa, misalnya shin jadi shin, nggak apa-apa, ajari dulu. Tapi sambil mengajar, belajar. Jadi jangan sampai semangat ngajar, belajarnya lupa.
Misalnya kalau ngajar TPA itu pagi sampai siang, sore cari guru untuk belajar, baik yang online atau buka YouTube, belajar Al-Fatihah mudah, benar. Nah, dengerin atau nanya atau begini. Jadi nggak apa-apa, jangan putus asa. Ya, jadi belajar sambil mengajar. Kecuali kalau misalnya memang dia nggak bisa Al-Quran sama sekali, blank. Nah, ini nggak berhak untuk mengajar. Tapi kalau misalnya nggak tahu sifat-sifat huruf masih salah. Tapi kalau ngajarin anak-anak, ayo anak-anak, alif, fathah a, ba, kasro i, a, bi, itu nggak apa-apa. Atau Bismillah, kalau di TK kan gini, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak apa-apa anak-anak baru baca Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz itu kan lebih dari 2 harokat. Ini anak-anak Bu, belum sampai, nanti dia belajar lagi tingkatan berikutnya. Jadi jangan putus asa. Belajar sambil mengajar, tapi ketika sibuk mengajar jangan lupa untuk mengambil pelajaran yang mendukung pengajaran kita dengan anak-anak. Wallahu ta'ala alam. Silakan yang berikutnya. Atau saya bacakan dari sini, dari pertanyaan. Silakan. Ana lanjut. Ya. Ini pertanyaan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, terkait tentang surga yang Ustadz maksud. Kan dikatakan bahwa ketika kita menghafal Al-Quran dengan tartil, maka naiklah ke surga tertinggi. Ini dimaksud dengan surga tertinggi, apakah surga Firdaus atau gimana Ustadz? Nah, jadi surga-surga, tingkatan surga itu begitu banyak, dan surga yang paling tinggi adalah surga Firdaus. Ketika Aisyah mengatakan inna adada darajil jannati bidaraji ayil Quran, ada di ayil Quran. Sesungguhnya surga yang paling tinggi yang dimasuki oleh para penghafal Al-Quran adalah surga yang paling tinggi dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Digabungkan dengan hadis yang lain bahwa surga Allah, Rasulullah SAW mengatakan apa? Idza sa'altumul jannah was'alul firdaus. Jika kamu meminta surga, mintalah surga Firdaus. Fa innaha a'lal jannah. Sesungguhnya surga Firdaus adalah surga yang paling tinggi. Fihal anbiya wassalihin wasyuhada wa hasuna ulaika rafiqa, karena di surga itu adalah surga yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tempat para nabi, para rasul, para syuhada, para sholihin, dan orang-orang yang menemani mereka. Berarti bisa dikatakan bahwa surga tertinggi adalah surga Firdausil A'la. Wallahu taala alam. Nah, silakan. Afwan, izin bertanya Ustadz, apakah hukum ketika kita menghafal Al-Quran, bolehkah Al-Quran tersebut dicoret-coret atau dikasih tanda seperti itu, Ustadz? Ya. Oh iya, boleh nggak mencoret-coret Al-Quran? Ada tafsirnya. Kalau dicoret-coretnya, sini kasih nama, sini kasih nama, sini kasih nama. Ini saya ngajar di pesantren, banyak sekali itu kayak begitu. Di depannya motivasi, aku begini, 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 tanda tangan Abi, tanda tangan Umi. Di sini ada lagi motivasi. Di sini ada stiker, ada coret-coret. Ini tidak menghormati Quran. Jadi kalau coretannya itu penting. Saya punya Quran, dulu saya nggak belajar dengan seorang syekh di SMA. Itu masih ada buku Qurannya. Saya faidah-faidah dari Syekh, nasihat-nasihat, pelajar tajwid. Saya tulis di sini kalau aja tahsin sama beliau, ditulis nggak apa-apa. Yang penting bermanfaat. Tulisannya bermanfaat, bukan curhat. Seandainya aku begini-begini motivasi. Ya, jadi bukan coret-coretan yang tidak bermanfaat. Nah, sekarang kalau misalnya di dalam Quran, boleh nggak mencoret-coret Quran? Boleh kalau itu berhubungan dengan tajwid. Misalnya belajar tahsin sama ustadznya. Misalnya hunalika da'a Zakaria rabbah. Ini salah baca ini. Kasih baris bawahi. Dikasih di sini. Ini jangan terlalu tebal. Boleh. Karena memang dianjurkan kalau kita ngapal Quran itu mushafnya harus satu. Jangan gonta-ganti. Hari ini pink, besok hijau, besok kuning. Punya Quran khusus. Gak apa-apa. Udah lepak, udah jelek juga. Itu Quran kita. Ada catatan-catatan pentingnya. Di sini ada tulisan misalnya, di sini dibacanya imala bismillahimajriha wa mursaha. Di sini bacanya merada miring. Seperti waqilaman rok. Di sini berhenti sebentar namanya sakta, ditulis di pinggirnya, ditandain boleh. Asalkan jangan coret-coret, di sini dicoretin, di sini dicoretin. Coretannya tidak ada hubungannya dengan Quran. Maka tidak apa-apa mencoret-coreti Al-Quran selama itu berhubungan dengan ta'limul Quran. Ada
hal maslahat dalam Al-Quran. Tapi nggak boleh nambahin wawu, nggak boleh ro, nggak boleh dirubah-rubah, itu nggak boleh. Tapi kalau ditandain stabilo di pinggir sini, oh ini hafalan agak susah nih dalam ayat ini mah, oh ini agak mudah, ini suka saya baca ayat ini. Nah, tandain faidah-faidah, lagi belajar tafsir sama Ustadz, ditandain di sini tafsir ini tentang ini, belajar tajwid sama Ustadz, dipelajari, nggak apa-apa. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Ana lanjut. Terus ada lagi pertanyaan. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Semoga Allah Ta'ala menjaga Ustadz beserta keluarga. Amin. Afwan izin bertanya, apa hukum jika kita sholat berjamaah, terus imamnya itu bacaan makhraj dan tajwidnya itu belum pas. Jadi bagaimana sikap kita sebagai makmum gitu Ustadz? Naam. Jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa syarat-syarat imam itu ya, yang menjadi imam itu aqra'uhum li kitabillah. Syarat yang pertama imam itu aqra'uhum li kitabillah. Siapa aqra'uhum li kitabillah? Yang pertama, hafal Qur'annya banyak. Bacaannya bagus. Tahu bagaimana membaca. Jadi aqra'uhum ini adalah orang yang pandai membaca Al-Qur'an. Tidak mesti harus hafal. Ada hafalan orang 30 juz, bacaannya jelek. Ada orang 10 juz, bacaannya bagus. Yang jadi imam siapa? Yang 10 juz bagus. Jadi aqra'uhum li kitabillah, yang paling bagus. Jadi gimana kalau misalnya ada imam belepotan tajwidnya, panjang pendeknya ancur begini begitu, apakah sholat kita sah? Sholat kita sah. Sholat kita sah. Ini pendapat yang paling kuat. Ada pendapat yang mutasyaddid, yang keras, bahwa barang siapa yang diimamin oleh imam yang salah, yang makhrajnya gak benar, sholatnya batal. Ini tidak benar. Kecuali kalau misalnya yang dibaca Al-Fatihah itu lahnunnya lahnun jali yang saya tadi sebutkan. Ada imam baca di depan Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Salah, sholatnya batal semua. Karena imamnya bukan baca Quran, tapi baca selain Al-Quran. Itu lahnun jali. Tapi kalau imamnya makhrajnya seperti di Jawa Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Kita di belakang, aduh gimana ya? Nah, sikap kita kalau kita sudah jadi makmum, ya kita jadi makmum saja. Kalau kita bisa dengarkan nasihati Pak tadi makhrajnya, kalau itu bisa ya, kalau enggak juga nggak apa-apa. Karena biasanya orang tua kan tidak mau dinasihatin, mungkin sama orang yang besar, sama orang yang muda gitu ya. Tapi sikap kita bagaimana? Kalau kita terlanjur sholat di situ, ya sholat kita sah. Walaupun seharusnya yang jadi imam itu bukanlah bapak tersebut. Karena memang di masyarakat kita yang jadi imam itu paling tua. Bahkan ada yang hafid Quran, anak pondok, anak siapa itu nggak bisa dijadiin imam. Karena gengsi dia sudah jadi imam di situ bertahun-tahun. Padahal seharusnya si imam ini mempersilahkan kepada yang lain. Aqra'uhum li kitabillah, siapa yang bagus bacaannya. Kan enak tuh kalau dengar bacaan bagus, makhrajnya bagus. Tapi kalau kita terlanjur diimami oleh mereka, ya maka dosa itu kembali kepada imamnya, sedangkan makmum tidak mengambil atau tidak menanggung beban dosa tersebut, dan sholatnya sah selama itu lahnunnya lahnun khafi. Wallahu a'lam. Baik, Ana lanjut Ustadz. Nah. Ini ada pertanyaan lagi. Apakah saya yang sudah di atas 50 tahun bisa membaca dengan benar dan bisa menghafal Al-Quran? Adakah cara metode yang mudah? Adakah doa supaya bisa istiqomah untuk belajar dan menghafal Al-Quran? Apakah benar kalau bisa menghafal juz 30 saja itu sama dengan menghafal seluruh Al-Quran? Insya Allah ini satu pertanyaan tapi banyak pertanyaan ya. Maaf Ustaz. Baik. Kalau sudah 50 tahun bisa membaca dengan benar dan bisa menghafal Al-Quran, apakah bisa? Bisa insya Allah. Ada orang-orang tertentu seperti Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, itu yang sudah hijrahnya itu di umur 40 tahun jadi ulama. Ya, kemudian ada para ulama dan kisah-kisah nenek-nenek yang hafal Quran. Tapi apa ya, dengan doa dan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala tentunya seperti itu. Ada ya, dan banyak juga orang yang 50 tahun itu masih bagus bacaannya. Ya, dan masih enak dan matanya juga ada yang sudah 60 tahun nggak pakai kacamata, ibu-ibu itu masih jelas. Nah, itu juga ada. Jadi sangat memungkinkan. Adakah cara metode yang mudah? Metode banyak. Metode itu ratusan metode, banyak. Ada metode ini, metode itu. Bahkan saya pernah lihat ada metode gerak-gerakan tuh, anak-anak kecil metode apa tuh? Metode Quran senyum, apalah. Masya Allah tuh metode aneh-aneh gitu. Jadi metode itu banyak.
Yang paling mudah untuk usia 50 tahun, setiap hari dengerin Al-Quran. Ibu saya nih, hafizahullah ta'ala. Ibu saya itu setiap subuh dengerin saya ngaji. Jadi saya murotal itu saya rekam. Ibu saya setiap hari itu dengerin saya ngaji. Sampai tahu nada-nadanya, berhenti di mana, nada saya gimana, tahu tuh. Jadi atau mau saya rosid, saya masukin ke HP-nya. Pengen itu aja Al-Muluk ya, Tabarok gitu. Kemudian surah Al-Baqarah itu. Dia tahu ngaji itu ngikutin suara itu. Jadi walaupun udah 60-70 tahun ibu saya. Jadi mudah apa? Dengerin Quran, dengerin setiap hari murotal di rumah itu jadi ke bawah-bawah nih kayak kan kita ya ibu-ibu misalnya lagi dangdutan tuh jadi hafal lagu dangdut. Kenapa? Karena tiap hari muter dangdut. Quran juga sama, kalau Quran diputer terus kehafal Quran. Kenapa kita kenal nama anak-anak kita di rumah nggak pernah lupa? Setiap hari kita lihat, setiap hari kita dengar, setiap hari kita panggil, Dek, Rani, Ihsan, Ade, semua dipanggil terus. Nggak pernah kita lupa. Quran juga sama, dengerin, lihat, itu metode paling cepat. Adakah metode yang mudah? Ada doanya ada. Nah, doanya bisa pakai bahasa Indonesia, ya Allah mudahkan saya hafal. Allahumma sahilni fi bil Quran. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Atau pakai Indonesia, ya Allah mudahkan saya hafal Quran, ya Allah mudah-mudahan saya bisa tidak harus berbahasa Arab. Apakah benar orang yang menghafal juz 30 sama dengan tidak? Yang betul itu orang yang membaca Al-Fatihah 3 kali sama dengan 30 juz. Itu ada dalilnya. Jadi kalau baca Al-Fatihah 3 kali itu sama seperti membaca satu Al-Quran. Tentu beda dengan orang yang baca langsung 30 juz sama yang baca Al-Fatihah, yang baca Qul huwallahu ahad. Tetapi kalau yang 30 juz 30 sama dengan menghafal surah Al-Quran, ini wallahu alam saya tidak tahu. Ya kasihan yang 30 juz, ya kan? Sama dengan juz 30. Gitu. Tapi kalau yang baca Al-Ikhlas, karena Al-Ikhlas ta'dilu sulusul Quran, Al-Ikhlas itu sepertiga Al-Quran, berarti kalau dibaca 3 kali, sepertiga, jadi berapa? Sepertiga kali 3, 1. Jadi 1 Al-Quran. Itu ada fadilah surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali sama dengan 1 Al-Quran. Seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, lanjut. Assalamualaikum admin dan Ustadz yang semoga selalu dirahmati Allah, amin. Afwan izin bertanya Ustadz, jika sudah rajin tadarus Al-Quran, semisal sudah di juz 10, namun baru mengetahui bahwa masih ada beberapa hukum bacaan yang masih salah, apakah harus di-stop dahulu tadarusnya dan mengulang fokus belajar hukum bacaan dari awal, atau boleh lanjutkan tadarusnya sembari belajar? Dan bagaimana menasihati atau membicarakannya bila hal tersebut terjadi pada orang tua ya Ustadz? Syukron, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Nah, misalnya ada tadarus ibu-ibu, ya saya pernah juga tuh kajian di rumahnya seorang, diundang saya untuk kajian, tapi depannya tadarus dulu. Bacanya masih salah-salah. Gimana caranya? Udah 10 juz nih, tapi bacanya masih salah. Balik lagi ke juz pertama atau lanjut? Lanjut. Sama seperti kalau guru ustazah nih, yang guru, ada anak kecil belajar Al-Fatihah. Baca deh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu. Ih, kamu alhamdu bukan alkamdu. Setahun dia di situ doang. Alkamdu. Ustazahnya nggak mau maju-maju. Pokoknya kamu harus alhamdu dulu baru ustazah maju. Salah metode ini. Nggak apa-apa kalau anak itu di awal alhamdulillahirabbil alamin, karena H dalam Al-Quran itu ada berjuta-juta. H itu ada berapa ratus di situ. Jadi H itu akan terulang lagi, nanti di H kedua dibetulin lagi, H ketiga dibetulin lagi. Insya Allah anak itu akan belajar di H yang berikutnya. Jangan kita jadi guru yang galak. Alhamdulillah. Ih, kamu alhamdu bukan alkamdu. Di situ aja seumur hidup. Enggak jalan-jalan, enggak maju ke depan. Itu aja alhamdulillah. Setiap hari alhamdulillah. Sama kalau misalnya kita tahu kalau murojaah atau tadarus kita 10 juz itu salah, mudah-mudahan juz 11, 12, 13-nya sambil belajar tajwid. Jadi alhamdulillah jadi 10 juznya itu pahala membacanya dapat, yang setelahnya juga pahalanya bertambah karena ditambah dengan ilmu tajwid. Jadi jangan diulang lagi, tidak apa-apa, dilanjutkan. Karena bukan masalahnya wah nanti nggak sah, bukan begitu. Kalau kita belum tahu tajwid itu tidak apa-apa, belum tahu salah bacanya, Allah itu Maha Pengampun. Kecuali kalau sudah tahu tajwid baca salah baru berdosa. Jadi lanjut saja. Nah kalau yang memimpinnya ibu-ibu atau Pak Ustadz yang sudah yang udah tua begini, sampaikan baik-baik ya. Jangan kita, weh
salah ini, nggak boleh baca ini. Ya itu akhirnya nanti tadarusannya bubar. Sampaikan baik-baik. Kalau tidak diterima, ya sabar. Mudah-mudahan Allah melunakkan hatinya seperti itu. Baik Ustadz. Berhubung udah di penghujung waktu ya Ustadz. Ya. Mohon maaf kepada peserta yang lain, kami belum bisa membacakan semua pertanyaan yang masuk dikarenakan keterbatasan waktu yang dimiliki. Masya Allah, antusias peserta luar biasa, banyak banget pertanyaan yang masuk. Sekali lagi kami ucapkan syukron jazakallahu khairan kepada Ustadz yang telah memberikan jawabannya. Dan kepada peserta, mohon maaf pertanyaannya yang belum bisa terjawabkan. Baik, Ana serahkan kembali kepada moderator. Tafadholi Habibati. Baik, alhamdulillah jazakumullah khairan kepada admin pertanyaan atas yang telah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dari peserta ya, dan jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Mumu yang sudah memberikan jawaban dan berbagi ilmunya kepada kita semua. Kita doakan semoga Ustadz Mumu sehat selalu dan semoga senantiasa Allah berikan keberkahan pada ilmunya, kepada ilmunya, hidupnya, keluarganya, dan segala aktivitas yang Ustadz lakukan. Amin. Baik Ustadz, Afwan, mungkin ada sebagai penutup ya, mungkin ada ingin disampaikan kembali begitu Ustadz, dipersilakan. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim telah selesai pengajian kita pada malam hari ini. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab nanti bisa melalui Instagram saya di Mumu Mukhtarudin, nanti bisa DM melalui pesan untuk pertanyaan yang belum terjawab. Saya dengan senang hati menjawab satu persatu, dan biasa saya melakukan Q&A ya di Instagram juga untuk bertanya hal-hal perkara agama yang bisa saya jawab, yang tidak bisa saya carikan jawabannya, atau nanti melalui pesan singkat di 0896 saya tuliskan nomor kajian, ini nomor kesantrian dan kajian. Nanti kalau ada pesan otomatis nanti harap menunggu 2480 5247 0896 2480 5247 itu nomor kajian dan kesantrian di pesantren. Itu nomor saya khusus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan baik dari wali santri maupun dari jamaah kajian. 0896 2480 5247 atau di Instagram di Mumu Mukhtarudin official. Nanti di sana bisa langsung pesan, saya akan jawab dengan senang hati insya Allah. Mumu Mukhtarudin, dan di pesan 0896 2487. Saya yakin teman-teman sekalian butuh jawaban-jawaban yang perlu saya jelaskan dengan keterbatasan ilmu yang saya miliki. Mudah-mudahan nanti bermanfaat dan terjalin hubungan ilmu yang bisa menjadi amal ibadah bagi saya dan juga guru-guru saya yang tempat saya menuntut ilmu dari mereka. Demikian dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata selama pengajian yang kurang berkenan diucapkan, tidak pantas untuk diucapkan di hadapan para hadirin sekalian yang mulia, mohon saya dimaafkan. Saya juga masih menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dan menjadikan kita sebagai ahli Al-Qur'an. Dengan demikian kita tutup pengajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Jazakallah Ustaz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk malam kali ini pun alhamdulillah insya Allah banyak sekali faidah yang kita dapatkan, dan kami ucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh partisipan yang telah hadir di malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi waktu kita, dan semoga aktivitas kita malam hari ini menjadi ladang pemberat timbangan amal kebaikan di akhirat kelak. Amin.
Kami pun memohon maaf atas segala kata yang mungkin kurang berkenan di hati dan segala kekurangan lainnya, karena kesempurnaan hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita tutup acara malam hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis tadi sudah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Ana selaku moderator pamit undur diri. Darun Nisa, media belajar, berbagi dan sila ukhuwah bagi muslimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairan. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Mana kita live, Bu?